Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda Sobat Ronggadi untuk hari ini? Senang ya, saya Novi bisa kembali lagi di talk show on the spot. Kali ini saya berada di Konveksi Setara ya, bersama dengan Mama Tara. Ini ownernya ya, Ma ya? Ya. Ma, ini nih kalau saya lihat dari depan tadi ya, sudah banyak mesin-mesin. Kalau di samping saya ini mesin apa nih, Ma? Bordil komputer. Mesin bordir komputer. Nah, Mama Tara mungkin juga boleh nih untuk menceritakan terkait dengan lembaga kursusnya. Ini boleh. Dimulai sejak kapan sih? Kalau saya lembaga kursus itu mulai 2010. 2010. Itu mulainya ada berapa orang, terus akhirnya berkembang atau gimana tuh? Ceritanya itu begini. Awalnya saya itu kan konveksi ya. Jadi selalu ngajar seseorang menjahit. Iya. Nah, setelah itu di desa kami itu rata-rata di desa Gambuhan itu rata-rata bisa menjahit karena konveksi setara. Oh gitu. Iya. Jadi dulunya ya hanya penjahit biasa lah, cuman ya tanpa nama juga. Akhirnya muncul nama setara itu saya pada saat itu memperjuangkan kesetaraan gender. Oh gitu. Jadi nggak ada tuh laki-laki perempuan sama aja gitu. Iya, itu dari setara itu. Terus saya ambil konveksi setara itu. Setelah saya dilihat mungkin dari saya kan guru, basicnya guru ya. Dari penilik TK SD itu kan ada penilik yang di luar sekolah, jadi pendidikan luar sekolah. Itu melihat potensi Bu Mut ini ya apa sih ngajari orang, iya Pak. Gimana kalau bikin lembaga kursus? Awal mulanya ya bikin aja lembaga kursus. Lah Pak, terus muridnya gimana gitu? Ya muridnya ya ibu-ibu sing sampean ajari kayak gitu. Itu posisi sudah punya konveksi ya, Maya? Sudah, cuma sudah berjalan. Pada saat itu mungkin sudah 18 orang itu yang ikut karyawannya. Kemudian, terus dari dinas pendidikan saya pun nggak pernah tahu bahwa ada lembaga kursus yang dibiayai oleh pemerintah itu pada awalnya. Waktu itu. Jadi saya diajak oleh Pak Mudofar almarhum ya, diajak ke dinas pendidikan bahwa harus ada dana pada saat itu, ada dana ya nggak banyak, cuman ya mau dikemanakan itu ya dananya ya itu saya mau ngurusi tentang kursus ya nggak apa-apa Pak, dalam waktu 2 hari ngurus perizinan apa dan sebagainya, dikawal oleh Bapak tadi. Oh gitu. Tuh, akhirnya selesailah mungkin dari Pratama, mengurusi bank, ngurusi ke notaris dan sebagainya. Itu awalnya. Dan itu cuma 2 hari ya, Maya? Iya, pada saat itu kan masih belum ini ya, 2009 kalau ini ngurus-ngurusnya itu. Tapi kalau izinnya keluar itu 2010. Dan awalnya di desa Gambuhan, terus Kali Tengah itu ya? Kali Tengah, terus pindah karena di desa Gambuhan itu saya rumahnya di lorong kecil jalannya itu. Jadi kita bangun gedung lembaga kursus di Desa Melaju. Oh gitu. Jadi memang awalnya itu di Desa Melaju, kemudian akhirnya pindah ke sini. Pindah tuh gimana itu Mas ceritanya? Pindah sini karena banjir. Oh gitu ya. Iya. Setelah pasca corona kan 2022 itu banjir besar ya di daerah kita. Lah, padahal kebutuhan kita itu masih harus terpenuhi ya untuk berjalan ya, hidup ya, perjalanan hidup itu iya. Tetapi produksi pun nggak bisa gara-gara banjir. Akses jalan pun terputus gara-gara banjir. Tersendat pastinya itu ya. Akhirnya inisiatif teman itu disuruh pindah aja. Gitu. Padahal saya pernah kerjasama kan dengan supplier ini barang-barang apa itu di Gresik. Saya disuruh pindah ke kota. Katanya kalau saya tetap di Blajo itu bagaikan paus dalam akuarium.
Kira-kira Nggak bisa bergerak ya. iya, Besar seperti tapi itu. nggak bisa bergerak. Iya, gitu ya. jadi terjadinya pindah pun saya hanya waktu selang 2 hari. Kamis saya mencari itu ke tanya-tanya, kok akhirnya ada teman yang bilang di Made ada tempat kosong yang sudah lama tidak terpakai. Tuh akhirnya saya ke situ. Alhamdulillah hari Sabtunya saya langsung pindah. Kamis, Jumat, Sabtu langsung pindah. Sabtu pindah. Pada saat itu mobil nggak bisa masuk ke daerah Blajo. Jadi kita itu diantar oleh itu loh, apa ya, Tosa. Barangnya kan Tosa. banyak tuh ya, Mas. Iya, Berarti- tapi nggak langsung aku. Cuman seperlunya aja yang bisa dipakai untuk kerja tak bawa dulu. gitu. Jadi hanya mesin berapa, terus ini pokoknya bisa kerja. Pada saat itu aku masih ada tenderan sama ini pesanan dari Samarinda. Jadi harus selesai, tapi kita nggak bisa bekerja akhirnya itu. Terus pindah ke Made. Berarti pesanannya dari konveksi Setara ini juga luar Jawa ya, sampai Samarinda. loh, Mas. Alhamdulillah ya. Dari Samarinda, Aceh, Bali itu Iya. pesanannya dari. Tadi Mama Tara juga sempat menyatakan kalau awalnya tuh dari Dinas Pendidikan. Iya. Terus kemudian ada pelatihan selanjutnya itu bagaimana, Ma? Begini. Alhamdulillah sejak saya ada izin dari Dinas Pendidikan itu ada kita mendirikan lembaga kursus namanya LKP Setara. Lembaga kursus dan pelatihan tata busana. Ya, tata busana karena di Dinas Pendidikan itu adalah ada program yang langsung dari pusat kementerian yang berupa program kecakapan kerja atau program kecakapan wirausaha. Bukan dari Disnaker ya, Ma? Ya? Bukan. Oh, beda. Kalau yang dari Disnaker itu, Dinas Tenaga Kerja itu kita kerjasamanya beda melalui lembaga pelatihan kerja Beda. LPK. LPK sama Iya. LKP mungkin Beda, bisa beda. dijelasin nanti, Oh Ma, iya, ya. nggih. Heeh. Kalau LPK itu lembaga pelatihan kerja kerjasama dengan Disnaker itu. Jadi izin atau apapun itu lewat Disnaker. Terus kalau lembaga kursus dan pelatihan itu kita izinnya di izin operasional di lembaga di Dinas Pendidikan. LKP dan LPK Iya, beda dinas. Iya, Oh, beda. beda dinasnya juga. Dinas Tenaga Kerja itu LPK-nya, kalau LKP-nya itu Dinas di Pendidikan. Dinas Pendidikan seperti itu. Gitu. Yang baru-baru ini nih, Ma, yang ikutan latihan ini kerjasamanya sama Dinas Pendidikan apa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya Iya. ya. Dinas Kalau Tenaga Kerja. kita juga ada dari Dinas Perindustrian, Mbak Nafi. Iya. Kalau dari Dinas Perindustrian itu kita kerjasamanya dengan program perindustrian juga yang dibiayai oleh Dinas Perindustrian Pusat. Gitu Iya. ya. Lah, Baik. saya juga nggak mengajukan, saya belum pernah mengajukan. Oh, Tapi justru malah Mama Tara ini nggak pernah. dicari, iya. Oh, gitu. Nggih. Jadi untuk prosesnya itu pihak Jakarta itu mencari ya lembaga kursus atau konveksi atau lembaga pelatihan kerja yang alatnya dan gedungnya sudah layak untuk dipakai. Tuh. Dan alhamdulillah dari tahun 2022 sampai sekarang kita kerjasama dengan Dinas Perindustrian itu sudah 10 kali. Ya. Ada yang direkrut kah atau ya udah kalau habis pelatihan ya sudah? Banyak. Gimana Bu? banyak. Gimana Ma Ini, ceritanya, Wah? kita harus ada perjanjian di awal bahwa kita membutuhkan tenaga kerja itu. Kalau Dinas Perindustrian seperti itu. Jadi kita mengajukan setelah kita sudah deal dengan pusat, kita mengajukan ke Balai Diklat Industri Surabaya. Kita mengajukan dengan mungkin hanya simbolis karena semua sudah tentang pembiayaan apa sudah deal, Iya. tinggal prosedurnya dilakukan. ya. Iya, jadi kita mengajukan dengan bahwa konveksi setara membutuhkan tenaga kerja sekian itu. Oh, gitu. Oke. Jadi memang ada di 3 dinas ya, Iya. Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, dan juga Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan. yang memang
Mama Tara sendiri tuh nggak nyari, Nggak tapi nyari, mereka iya. sendiri ya Iya. dari dinas itu yang Iya. akhirnya mengajukan Iya. untuk pelatihan itu Pelatihan. tadi. Nah ini Sobat Ronggadi, jadi peluang tertentu ya pastinya untuk di bidang skill ya, keahlian lah istilahnya ya Maya. Jadi ini cocok banget ya untuk putra-putrinya, tetangganya, saudaranya yang mau ikutan pelatihan atau kursus ini ya. Oke Mama Tara terima kasih banget Ya, untuk waktunya. sama-sama. Waduh ini saya juga Saya yang nambah ilmu terima ini. kasih. Saya merasa terhormat sekali didatangi. Nambah ilmu juga karunia saya dari ya. Ronggadi. Terima kasih untuk Sobat Ronggadi. Kita ketemu lagi di talk show on the spot selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi